Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Bahasan kita seperti biasa yaitu fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Dan hari ini insyaallah kita masuk bab baru yaitu Al-Hajj, ibadah haji. Dan bahasan sebelumnya tentang zakat. Dan sudah rampung alhamdulillah. Cukup panjang ya bahasan haji. Haji zakat ya, zakat. Dari definisinya, bahasa dari sisi bahasa maupun istilah, kemudian keutamaan-keutamaannya dan seterusnya. Dan terakhir tentang zakat fitrah, kemudian sedekah sunnah. Nah, ini bahasan kita terakhir waktu itu. Jadi kita lanjutkan dengan Kitabul Hajj. Kitab Al-Hajj. Haji itu apa haji? Haji lah. Haji menurut bahasa itu niat, qasd. Haji menurut bahasa itu al-qasdu wan niyatu. Menurut bahasa al-qasd itu berarti niat. Haji menurut bahasa al-qasdu an-niyatu, qasd maksud dan niat. Sedangkan menurut istilah syariat ya, bahwa haji itu adalah menuju Mekah. Ya, menuju Mekah dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Tempat-tempat ibadah yang lainnya ini disebut dengan masyair. Masyair ya. Untuk apa? Untuk menunaikan manasik pada waktu-waktu yang khusus, pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini menurut istilah. Menuju mana ini? Pergi ke mana ini? Ke Mekah. Karena haji itu tempatnya di Mekah, bukan di Medina, bukan di Yaman, bukan di mana, di Mekah. Berarti kan perjalanan menuju Mekah.
Dan tempat-tempat lainnya. Tempat-tempat lain berarti ini masyair. Masyair itu mana saja? Tempat-tempat ibadah haji itu. Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, ini namanya masyair. Ya. Dan tempat-tempat ibadah yang lainnya yaitu masyair. Untuk apa? Untuk menunaikan manasik. Untuk menunaikan manasik. Pada waktu-waktu yang khusus. Pada waktu-waktu khusus atau waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu yang khusus ini maksudnya apa? Waktu-waktu yang tertentu ini gimana maksudnya? Tanggalnya, bulannya. Berarti bulan Dzulhijjah. Ya nggak mungkin lah kalau haji itu di bulan Muharram, ya nggak mungkin. Apalagi Muharram Safar, ya nggak mungkin, nggak akan diterima. Meskipun kesana nih ke Mekah, kemudian wukuf, kemudian nginep di Musdalifah, kemudian lempar jumroh di Mina, tapi di bulan Muharram itu bukan haji namanya. Namanya apa? Namanya apa? Jalan-jalan gitu aja ya. Jalan-jalan. Nah, jadi ini penting nih definisi ini ya, definisi ini. Di waktu-waktu yang tertentu, di waktu-waktu yang khusus. Kemudian kalau umrah itu apa umrah? Umrah menurut bahasa itu ziarah. Apa ziarah itu? Ziarah itu ziarah. Itu umrah. Umrah menurut bahasa adalah az-ziyaratu, ziarah. Ziarah bahasa kita apa? Berkunjung, ya berkunjung. Berarti ntar aneh umrah ya ke rumah antum. Boleh nggak? Artinya berkunjung ke rumah antum menurut bahasa. Kalau menurut istilahnya bukan itu gitu loh. Jadi aneh mau umroh nih ke rumah antum ntar sore ya. Berarti maksudnya ziarah menurut lughah bahasa. Tapi sedangkan menurut istilah umroh itu adalah ziarah. Ziarah kemana? Ke Baitullah. Ke Baitullah berarti apa ini? Masjidil Haram itu, Ka'bah itu. Untuk apa? Untuk menunaikan manasik. Itu umroh namanya. Ya, ziarah berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan manasik. Berarti kalau umroh ini ke ini aja ke Baitullah. Kalau haji kan ke Mekah lebih luas nih, ya. Dan tempat masyair juga lebih banyak kan begitu kalau haji. Kalau umroh kan cuman manasik umroh itu apa sih? Manasik umroh itu berarti ya ihram, habis ihram tawaf. Itu ihram di miqat tuh. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, cukur. Itu tok sudah selesai umroh. Berapa jam? 2 jam kurang lebih kan, 2 jam sudah selesai itu umroh. Makanya ziarah. Antum ke rumah teman kan nggak lama-lama kan, nggak sepekan 2 pekan kan, nggak kan, paling sejam 2 jam ziarah umroh gitu menurut bahasa ya, seperti itu. Tapi kalau manasik haji itu lebih banyak ya. Di antaranya manasik haji itu Pak. Tentu niat itu tentu dari awal niat kan, niat di dalam hati. Kemudian ihram dari miqat, terus tawaf, sa'i, terus wukuf, bermalam di Musdalifah, kemudian lempar jumroh di Mina ya, kemudian
dan yang lainnya. Nah, itu haji, manasik haji. Ya, sampai terakhir itu tanggal 13 ya, tanggal 13 ya. Nginep di Mina itu kan tanggal 13. Nah, itu namanya manasik haji. Berarti manasik umroh cepat gampang, ihram, tawaf, tahallul. Haji, ihram, tawaf, tahallul, wukuf, Musdalifah, Mina, lempar jumroh dan yang lain. Tapi ini haji dan umroh menurut bahasa dan istilah. Dan kita lanjutkan dengan apa yang dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Pertama tentang fadlul haji wal umrah, keutamaan haji dan umrah. Tentu di antara keutamaan, menyebutkan keutamaan suatu ibadah itu adalah untuk motivasi, ya, untuk motivasi agar kita dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan diberikan keutamaan janji ini 1, 2, 3, 4, 5 sehingga kita terdorong untuk melakukan amal itu. Meskipun nih kita nggak tahu keutamaan sesuatu, tapi selama itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, kita kerjakan nggak? Tentu kita kerjakan. Tapi ketika kita tahu itu wajib dan kita tahu keutamaannya, semakin semangat, berkobar begitu, membara, semangat untuk melaksanakan ibadah itu. Dan hampir semua ibadah itu di situ disebutkan apa? Keutamaannya nggak? Nah, tujuannya itu. Dan tentu di sana ada keutamaan yang lain yang Allah sembunyikan. Tapi ini sebagian keutamaan disampaikan, disebutkan. Sebagian yang disembunyikan tentu lebih banyak dan lebih besar. Dan akhi, kita beribadah kepada Allah bukan karena keutamaan, tapi kita beribadah kepada Allah karena itu perintah. Kalau beribadah landasannya adalah keutamaan, maka kalau nggak dapat keutamaan gimana? Malas nggak beribadah kan? Gitu. Tapi kalau ibadahnya niatnya untuk lillahi ta'ala, karena ini memang perintah Allah Rasulnya, ya sudah, kerjakan. Nggak tahu keutamaan maupun tahu keutamaan, tetap kerjakan. Sholat nggak sholat podo baiklah miskin istilahnya. Katanya kalau sholat dikayakan gitu kan istilahnya kita. Sugih. Rajin-rajin sholat juga tetap aja pikir gitu kan. Akhirnya nggak sholat karena motivasinya adalah keutamaan. Tapi kalau motivasinya ini perintah, ya sudah, kerjakan saja meskipun itu. Beda, bener beda. Begitu juga haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Meskipun tidak tahu keutamaan, fadilahnya, tetap kita kerjakan karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Tapi mengetahui keutamaan, beda sendiri. Itu memberikan motivasi, semangat untuk beramal. Baik, di sini pertama tentang keutamaan haji dan umrah. Adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah, al-umratu ilal umrati, dari umrah satu ke umrah yang lainnya, kafarah, pelebur, penghapus, lima bainahuma, antara keduanya. Yaitu umrah itu berarti dapat menggugurkan dosa.
menggugurkan dosa. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Oh, balasan haji yang mabrur itu surga. Mabrur itu diterima. Jadi ada namanya sah, ada yang namanya mabrur. Hajinya sah dan hajinya mabrur. Ada bedanya nggak? Kalau sah belum tentu mabrur, tapi setiap mabrur yang sah ini misalnya terpenuhi syarat dan rukun. Syarat, rukun terpenuhi semua, tapi di sana mungkin maksiat ini, maksiat itu, ninggalin ini, ninggalin itu. Ngomong jelek, jorok, jahat, terus maksiat ini, maksiat itu. Nah, memang sih secara hukum hajinya sah karena terpenuhi syarat dan rukun. Tapi karena dia banyak melakukan kesalahan di sana, tidak bisa menjaga matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya. Nah, ini bisa hajinya tidak mabrur. Tapi sah. Sah di sini berarti gugur kewajiban hajinya, Berarti udah nggak wajib lagi bagi dia. Tapi kalau mabrur itu berarti sah plus diterima. Artinya meninggalkan kesalahan-kesalahan di sana, semangat beribadah, banyak berzikir, banyak ini, banyak itu, dan dia juga bisa menjaga lisan, menjaga mata, telinga, tangan, kaki. Nah, ini dia namanya mabrur. Makanya Nabi mengatakan haji yang mabrur bukan haji yang sah. Di sini kan, wal hajjul mabruru, haji yang mabrur. Nabi tidak mengatakan haji yang sah. Karena banyak haji-haji yang sah, banyak enggak? Tapi banyak juga yang tidak mabrur. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga sudah. Masya Allah, ini keutamaan yang besar ya, yang memberikan motivasi besar untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji ini. Surga subhanallah, Masya Allah ya. Tentu diantara tanda mabrur itu ya setelah pulang ya lebih baik, kan kata orang begitu ya. Lebih baik, lebih ini dan seterusnya. Baik, dalil yang kedua. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani dzunuba wal faqra, karena keduanya yaitu haji dan umrah dapat menghilangkan dosa dan kefakiran. Itu begitu ya terjemahannya ya. Menghilangkan, menghapus dosa dan kefakiran. Menghapus kefakiran berarti menambah kekayaan, kan begitu. Meskipun secara zahir hartanya berkurang, kurang banyak, belum bayar ini, belum oleh-oleh ya. Oleh-oleh berapa oleh-oleh? Oh banyak, kadang-kadang lebih banyak daripada biaya umrohnya. Katanya sih gitu. Apalagi haji ya, Masya Allah. Baik, semua itu secara kasat mata itu benar-benar harta itu berkurang. Bahkan berkurang banyak banget. Tapi di sisi Allah itu sebenarnya menambah harta. Berarti menghilangkan kefakiran. Tidak hanya menghilangkan dosa, tapi menghilangkan kefakiran, berarti menambah kekayaan.
menambah rizki. Dan ini memang nyata seperti itu. Ya, makanya orang yang dermawan itu jarang kita temukan bangkrut. Termasuk bentuk dermawan adalah untuk haji dan umroh. Coba orang yang tidak mau umroh dan tidak mau haji kan bakhil. Berarti nggak dermawan tapi nggak dermawan. Berarti bakhil dia. Bakhil untuk dirinya dan bakhil untuk orang lain. Nah, maka ini orang ya sebenarnya fakir dia. Orang kikir, bakhil itu sebenarnya fakir dia. Merasa kurang. Padahal ya duitnya, hartanya banyak, tapi selama dia kikir, pelit, bakhil, medit, cengit, koret, maka sebenarnya dia itu miskin. Ngerasa kurang. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Tapi orang yang dermawan itu masya Allah nggak ada sejarahnya itu. Umumnya adalah bangkrut, nggak ada. Allah tambah hartanya itu, Allah tambah nilainya dan keberkahannya. Nah ini janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan janji Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya sama sekali. Kalau Allah mengatakan ini, pasti ini. Dan ini perlu keyakinan. Nah ini penting banget ya, menumbuhkan keyakinan ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi keduanya haji dan umrah itu dapat menghapus kesalahan, dosa ya, dan kefakiran. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddati. Sebagaimana alat peniup api. Apa alat peniup api itu? Itu loh bikin palu apa kan kayak gini tuh. Pada besi. Pernah kan lihat? Kalau di sana itu kan pakai ini. Terus keluar angin api itu loh, kayak itu. Kalau di kita kan pakai gini nih. Terus udaranya keluar lewat situ, di situ api bara itu kan. Seperti itu. Bagaikan alat peniup api yanfi menghilangkan kir, kotoran hadid besi. Berarti menghilangkan kotoran karat besi. Wadh-dhahabi emas, wal fiddati dan perak. Coba aja kalau antum nggak percaya itu besi karatan tuh ditaruh di api itu lama-lama rontok kan? Nah, rontok itu sehingga kelihatan besinya. Jadi haji umrah itu ya tadi menghapus dosa dan kesalahan. Sebagaimana tadi itu peniup api menghilangkan kotoran karat-karat besi, kotoran emas, kotoran perak. Masya Allah ya. Kemudian sabda beliau, walaisa lihajjatin mabruratin thawabun illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, pahala illal jannah, kecuali surga. Yes, masya Allah ya. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur ya kecuali surga. Makanya kalau kita ketemu sama saudara kita yang habis pulang haji, kita doakan dengan ini doa misalnya doa mudah-mudahan Allah jadikan haji antum haji yang mabrur, hajjan mabrur, dan ban maghfur, haji yang mabrur, haji mabrur, dan terhapus dosa begitu. Doakan ya dengan bahasa kita sendiri ya, tidak masalah. Tapi jangan lupa yang satu tadi itu, semoga Allah jadikan haji yang mabrur. Yes.
Karena tidak ada balasan bagi ini nih kecuali surga. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji lillah. Apa lillah di sini? Karena Allah, berarti apa ini? Syaratnya satu, ikhlas. Lawan ikhlas riya dan sum'ah. Dan memang ibadah haji itu berat-berat, ringan, berat. Dibilang ringan ya berat, dibilang berat ya ringan. Khususnya menata hati, khususnya menata keikhlasan ini. Kenapa? Karena orang semuanya tahu dengan biaya yang besar, banyak, dan banyak orang yang tahu ini mau haji. Sehingga peluang untuk riya itu mudah, gampang. Dan di balik itu ada siapa? Setan. Di balik itu ada setan. Setan itu enggak pingin ya, dia itu ikhlas, enggak pingin sama sekali. Makanya setan itu selalu membisik-bisikkan ini itu. Yang intinya adalah biar hajinya itu enggak ikhlas. Apalagi di zaman sekarang ini. Doa ya? Apa gini nih? Dipasang status dan yang lainnya. Ini kan bahaya ini. Benar bahaya. Dan ini memang perangkap syaitan ini. Ini perangkap syaitan nih, agar dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Berarti riya, sum'ah dan yang lain. Nah ini tadi berat-berat, ringan ya berat ya ringan, susah ya gampang yang susah. Apalagi menata niat ini. Kalau menjalankan syarat dan rukun mudah nggak? Oh mudah. Bondone ono, Arafah kelihatan. Mina kelihatan sono sini, tapi neng ati kalau susah banget. Buktinya kalau kita tahun depan misalnya dapat mau berangkat nih misalnya tahun depan, itu sudah dari sekarang tuh setan sudah beraksi. Nah, beraksi, kamu begini, begitu sampai selesai. Syaitan nggak pernah diam, nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat blas enggak. Tahu blas enggak? Blas. Ya blas itu ya Surabaya ini, Surabaya. Ya. Blas. Ya Allah itu. Nah itulah syaitannya, masya Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan man hajja lillah, barang siapa yang berhaji lillah, ikhlas karena Allah. Ya kalau nggak ikhlas ya percuma, nggak diterima gitu loh, nggak diterima. Makanya ini musuh terbesar ya setan ini. Selalu membisikkan ini itu, apalagi sarana-sarana untuk riya itu mudah banget ya, semudah-mudahnya, ya, segampang-gampangnya. Baik, kita lanjutkan. Man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah ikhlas, falam yarfus, dan dia tidak berkata-kata keji, kotor, jorok, itu bisa menjaga lisannya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan, yaitu perbuatan. Berarti bisa menjaga lisan dan bisa menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berarti ada berapa tadi? 3 ya. Ikhlas, tidak yarfud, tidak yafsuk. 3.
tiga nih. Maka apa balasannya ini? Raja'aka yaumi waladathu ummuh. Maka dia kembali kemana? Ke negerinya. Seperti hari dia dilahirkan ibunya. Berarti bersih, suci itu dosa-dosanya. Sudah. Maka dia kembali ke negerinya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti tidak ada kesalahan, tidak ada dosa ya. Dosa-dosanya bersih banget. Sebagaimana anak yang lahir kan nggak bawa dosa kan? Nggak bawa dosa, bersih. Masya Allah. Tapi syaratnya tadi berat ya. Ya berat lah. Apalagi di sana kita kan ketemu sama orang-orang yang mungkin orang-orang kasar itu kan. Mungkin kita kan orang kalem ya, kita kan orang-orang kalem ya. Kita diomelin ya, nggak bisa kita ya. Bahkan diinjek aja, diinjek, minta maaf nggak? Ya nggak mas? Ya kan? Diinjek aja, mohon maaf Pak, kakinya Pak. Mohon maaf, harusnya gimana? Itu orang kita tuh. Kemudian ketemu sama orang-orang yang masya Allah karakter tobiatnya kasar, galak, wos nggak karu-karuan. Ini kalau nggak bisa nahan, ya sudah. Kena nggak? Kena, terpengaruh. Akhirnya berantem di sono, omel-omelan, cacian, maki-makian, apalagi desek-desekan, gitu-gitu. Panas, lapar, haus. Nah itu kan ya sebab bisa itu kemarahan muncul kan gitu. Nah ini akan bisa menafikan dari kemaburan haji itu gitu. Ya, masya Allah. Jadi berat ini, berat. Tidak semua orang bisa seperti ini. Taib ini yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yang dibawakan oleh penulis hafizahullah tentang keutamaan haji umrah. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-ghazi fi sabilillah, perang di jalan Allah, wal hajj wal umrah wal mu'tamir, haji dan umrah, wafdullah, delegasinya Allah, utusannya Allah. Betul nggak itu terjemahannya? Tamunya Allah. Jihad fi sabilillah, haji, umrah, wafdullah, delegasi. Berarti tamu. Delegasi itu kan tamu ya, tamunya Allah. Ya Allah, tamunya Allah. Kalau kita kedatangan tamu kan kita hormati, kita kasih makan, kasih minum, kalau butuh istirahat. Pokoknya dimuliakanlah tamu itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan wajib memuliakan tamu. Nah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, haji dan umrah itu tamunya Allah, berarti Allah berhak menjamunya. Minta apa? Kasih. Makanya tamu kan bebas ya. Lapar nih, makan. Tapi tamunya, lihat dulu tamunya siapa dulu ya. Tamu di sini yang wajib, hukumnya wajib dijamu adalah tamu yang membutuhkan safar. Makanya kalau tamu datang dari jauh safar gitu ya, maka nggak boleh ditolak. Harus dijamu. Kalau teman tetangga itu bukan tamu, secara hakiki bukan tamu. Boleh nggak? Ini saya nggak bisa nih. Anak-anak belum bisa nih nemuin antum. Bisa? Boleh kan? Boleh. Datang ke rumah, mohon maaf ya, ini lagi istirahat. Boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman kita nih yang deket-deket sini nih, tangga, teman sono, teman sana. Tapi kalau yang tamunya itu dari jauh, yang membutuhkan safar, nah itu wajib dijamu, nggak ada alasan sudah. Istilahnya kerja cuti dulu, segampangan gitu kan.
untuk menemui tamu ini. Minta apa aja kasih. Gitu. Nah, ini tamunya Allah nih. Apalagi jamaah haji kan musafir semuanya enggak? Hampir semuanya musafir. Nah, tamunya Allah juga. Berarti minta apa saja dikasih, gitu loh maksudnya. Makanya di antara doa yang mustajab adalah orang berjamaah haji. Ketika ini, ketika itu, perbanyak doa mustajab. Nah, tamunya Allah kan minta apa saja dikasih. Yes. Minta ampun, diampuni. Minta rezeki, kasih. Doa diijabah, pasti. Tamunya Allah, wafdullah. Tamunya Allah, delegasinya Allah. Tuh, masya Allah. Hebat gak? Yo, hebat lah. Ya, masya Allah. Ya seneng lah kalau jadi tamunya Allah, ya seneng banget lah, masya Allah. Sedangkan Allah kan maha kaya kan, maha kaya. Karena kekayaan kita itu kan terbatas. Tolong sembelihin kambing, ya enggak punya kambing, mau apa disembeli? Ya terbatas kan ya, tapi kan Allah kan maha kaya kan, semuanya ada. Minta apa saja dikasih. Kemudian da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Mereka dipanggil wa da'ahum fa'ajabu. Mereka dipanggil oleh Allah, datang. Mereka datang. Wasa'aluhu fa'atahum, maka dia dan mereka memohon kepadanya, maka dia memenuhi permohonan mereka. Artinya apa? Artinya ketika mereka berdoa kepada Allah pasti diijabah. Kalau mereka minta kepada Allah pasti dikasih. Apalagi akhi di hari Arafah Allah turun kepada mereka. Ya kan Pak ya, gitu kan ya. Di hari Arafah ketika jamaah haji berada di padang Arafah tuh, di Arafah sedang wukuf di Arafah, Allah turun kepada mereka. Siapa yang minta kasih, doa ijabah. Minta ampun diampuni. Allah turun, benar-benar Allah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Azza wa Jalla. Apa enggak bangga tuh jamaah haji? Bangga banget. Nih, siapa yang minta dikasih, yang doa diijabah. Karena mereka ada tamu-tamu Allah Rabbal Alamin. Inilah akhifillah di antara keutamaan haji dan umrah ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ada janji Allah ya, janji Allah melalui lisan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang belum umrah bilang aja. Bilang aja. Apalagi yang belum haji, bilang aja kok. Ada beliau ini. Ya Syekh ya? Wis, siap. Tinggal setor. Insyaallah. Khair, kita lanjutkan masalah yang kedua nih. Hukmuhuma. Hukum haji dan umrah. Hukmuhuma. Hukum keduanya. Kalau di sini hanya disebutkan hukum ibadah haji. Padahal aslinya adalah keduanya, yaitu haji dan umrah. Bisa ditambah itu hukum ibadah haji dan umrah. Kata penulis hafizahullah taala, wal hajju wajibun ma'al umrah marratan fil umri ala kulli muslimin balighin aqilin hurrin mustati'in. Haji itu hukumnya wajib, begitu juga umrah. Memang kalau haji sepakatlah para ulama hukumnya wajib. Tapi umrah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang kuat adalah
Wajib. Marratan fil umr, sekali seumur hidup. Haji dan umrah itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Meskipun bisa nih haji plus umrah itu sudah masuk. Itu sudah masuk. Nanti kan ada namanya haji apa tamattu ya. Tamattu atau kiron ya. Nah, kiron, tamattu, kiron itu kan di dalamnya juga ada umroh kan. Nah, umroh yang bersambung dengan haji itu masuk, berarti sudah gugur kewajibannya, gitu kan. Begitu juga umroh tersendiri itu juga hukumnya wajib, meskipun tidak bergabung dengan haji. Sekali seumur hidup. Baik. Keduanya ini wajib bagi siapa nih? Nah, di sini. Pertama, kulli muslimin. Muslim. Berarti kafir? Wajib? Enggak. Tapi kalaupun mereka haji umroh, diterima enggak? Enggak diterima. Tapi sebenarnya mereka itu juga mendapatkan kewajiban untuk melakukan itu. Tapi pun kalaupun dia melaksanakan nggak akan diterima. Tapi sebenarnya dia itu juga wajib. Orang kafir itu juga wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi pun kalau mereka melakukannya nggak diterima sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti selama dia tidak melaksanakan ibadah haji, dosa nggak mereka? Dosa. Berarti karena mereka tidak melaksanakan ibadah haji, berarti bertambah parah itu azabnya nanti di akhirat. Jadi orang kafir itu masuk neraka karena kekafirannya. Kemudian plus azab, plus siksa azab itu karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Baik itu kewajiban sholat, zakat, haji. Meskipun mereka kalaupun melaksanakan nggak akan diterima gitu loh. Berarti dia melaksanakan, mereka meninggalkan kewajiban. Maka dengan itulah Allah azab dia lebih dahsyat lagi. Di samping dia masuk neraka karena dia kafir, tidak muslim, tidak mukmin. Tapi tambahan azab, tambahan siksa, tambahan kepedihan azab siksa adalah karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Wes. Yang pertama, wajib bagi setiap pertama muslim. Tentu muslim dan muslimah maksudnya ya. Yang kedua, baligh. Sudah baligh. Udah balik, berarti bukan anak-anak. Ketiga, akil, berakal. Lawannya akal, lawannya berakal, tidak berakal. Berarti siapa? Orang gendeng, orang gila. Orang gila itu nggak wajib haji karena tidak berakal. Yang keempat, hurrin, merdeka. Lawannya merdeka apa? Budak. Bukan merdeka kayak kita ini, enggak maksudnya. Penjajah itu enggak, maksudnya merdeka itu lawannya budak gitu. Lawannya budak. Berarti budak enggak wajib. Ya kan? Budak enggak wajib, orang gila enggak wajib, anak-anak enggak wajib, kafir nggak wajib secara hukum ya, wajib. Kemudian yang ke 2, 3, 4, 5 mustati', mampu, punya kemampuan. Berarti kalau nggak mampu nggak wajib. Dan inilah hukum haji dan umroh. Jadi wajib ya sekali seumur hidup, dan
kewajiban ini diberikan kepada pertama muslim, baligh, akil, hurrin merdeka dan mustati, punya kemampuan. Kita masuk semua nggak di sini? Masuk. Terus kenapa nggak haji? Ada yang nggak ini? Mana yang terakhir tuh? Mampu. Tinggal satu nih, tinggal satu. Muslim udah, balik ya udah balik semua toh? Udah balik semua. Berakal. Berakal semua toh? Berakal semua. Merdeka. Ini mustati yang belum nih. Belum mampu. Apalagi nunggu antrian nih. Makanya para ustadz ya kan berbeda pendapat ya. Apakah nunggu sekian puluh tahun ini dalil menunjukkan tidak mampu atau mampu? Gimana ini Pak? Menurut ini berarti gak wajib. Menurut ini wajib. Mana yang benar? Ya sudahlah, bayar aja lillahi ta'ala. Nanti nunggu yos. Selama sekarang kita mampu punya untuk setoran, ya sudah bayar. Nanti kalau nggak ketemu nggak sampai keburu mati, ya sudah insya Allah dapat pahala, selesai. Di sini di Bekasi berapa? 25 tahun. Jadi kalau antum umurnya sekarang 50 tahun, berarti umur 80 tahun. Sampai enggak umurnya segitu? Daftar sekarang. Masih muda. Kita udah tua. Nah ini ya ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita ya seperti itulah ya. Tapi wallahu alam kalau memang punya ya sudahlah. Ya, kalau punya ya sudah store saja. Itu mungkin lebih aman ya, mungkin lebih aman. Meskipun sononya begitu ya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kan kita merasa sudah mampu kok. Ya sudah. Ya 30 tahun ya katanya ya Allah. Baru daftar sekarang 30 tahun. Enggak usah dipikir ya. Udah jalaninnya hidup apa adanya. Nanti kalau dipanggil ya berangkat, kalau enggak ya wes. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan. Kalau dulu kan enggak yuk bayar berangkat. Udah dulu kan enak. Kenapa enggak dulu ya? Ya karena belum ada juga ini dulu. Ya Allah, yes, gitu. Makanya akhi, ini pelajaran bagi kita, ini jangan menunda-nunda amal. Bener. Jangan nunda-nunda amal. Kalau emang sekarang bisa sekarang kerjakan, jangan nunggu nanti. Coba sekarang haji dulu, mungkin kita punya. Ya mau haji punya harta nih, bayar bisa. Tapi entar. Akhirnya apa? Terjadi sekarang ini. Nunggu 25 tahun. Nunggu 30 tahun. Susah kan jadinya? Susah. Nah, ini pelajaran penting bagi kita nih ya. Kalau Allah curahkan ke dalam hati kita itu keinginan untuk beramal dan kita mampu mengerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan nanti. Karena kita tidak tahu nanti itu seperti apa, kita nggak tahu. Nggak tahu. Nantinya besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan nanti zuhur saja kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau emang mampu kerjakan sekarang. Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lailil mudlim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Segera beramal. Cepat beramal. Ayo jangan nunda-nunda gitu loh. Sebelum datang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah ini bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Kalau sudah gelap, udah nggak bisa lagi kita beramal. Nah sekarang masih terang, kerjakan sekarang. Baik.
Akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis hafizahullah taala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang wajibnya haji dan umroh, khususnya haji. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai 97, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Bakkah, Makkah. Jadi rumah Allah pertama kali yang dibangun di atas permukaan bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Bakkah, Mekah. Ka'bah itu. Siapa yang bangun? Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Rumah Allah kedua yang dibangun setelah itu adalah masjid apa? Rumah Allah yang kedua yang dibangun di permukaan bumi ini. Hah? Al-Aqsa. Siapa yang bangun? Sulaiman. Apa Yakub? Yang sahih adalah Yakub. Jadi wallahu a'lam yang istilahnya memondasi. Pertama itu adalah Yakub. Masih sederhana gitu loh. Kemudian diperbagus oleh Sulaiman. Makanya yang ma'ruf, yang masyhur, yang membangun Masjid Al-Aqsa itu adalah Sulaiman. Padahal sebenarnya adalah Yakub. Itu rumah Allah yang kedua yang dibangun di permukaan bumi ini. Yang ketiga, Kuba. Masjid Kuba. Dan kalau dari Masjid Nabawi kelihatan dulu ya. Sekarang kelihatan. Kelihatan nggak Pak? Menaranya itu kan kelihatan. Itu masjid ketiga yang dibangun di permukaan bumi ini. Kuba. Setelah itu baru Masjid Nabawi. Kalau musola Baitul Muslimin, baik, itu dia. Nah, ini pertama ini Allah mengatakan demikian. Ya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah, Ka'bah, yang ada di Mekah, yaitu Mekah. Yang diberkahi, di Mekah ya Allah. Mekah itu kota yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Artinya jiwa-jiwa manusia itu condong ke sana. Jiwa-jiwa kaum muslimin, hati-hati kaum muslimin, Allah jadikan itu pengin ke sono. Pengen nggak? Pengen. Siapa yang menjadikan hati kita itu kepengin ke sono? Allah. Bahkan yang pernah ke sono saja pengen ke sono lagi nggak? Bahkan kekangenannya itu lebih besar daripada yang belum pernah ke sono. Katanya sih, iya benar gitu ya? Oh iya, katanya juga sih katanya. Yang pernah ke sono, pingin lagi ke sono. Memang begitu Allah jadikan di hati kaum muslimin seperti itu, condong ke hatinya ke sono. Jadi tertuju ke Mekah itu.
ke Baitullahil Haram. Ya, ini dia. Ya. Dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Banyak banget tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Apa Syekh? Maqam Ibrahim Syekh? Kuburan. Kuburan Ibrahim ya. Maqam Ibrahim. Kuburan Ibrahim. Loh, dulu saya itu waktu kecil ngebayangin loh, Maqam Ibrahim itu anak kira dulu banget tuh kecil tuh. Itu kuburan Nabi Ibrahim. Ternyata enggak. Maqam Ibrahim itu kan udah tahu sendirilah, batu tuh loh. Batu yang di situ ada tapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Yang batu ini digunakan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu. Sekarang ada itu. Padahal udah berapa tahun tuh ya? Berarti masuk ke apa namanya? Benda-benda berbakalan nggak ya? Kan berapa tahun dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang? Berapa tahun? Lama ya? Wis lama lah, lama banget lah. Ratusan tahun lah, ratusan tahun. Ada. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Maqam Ibrahim. Batu yang di situ ada telapaknya, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan katanya menurut cerita nih, menurut berita-berita itu batu ini bisa naik. Kan bangunan kan semakin tinggi, semakin bertambah kan tinggi. Nah, batu itu menyesuaikan. Ke sini berarti ke sini. Dan Allah jadikan itu landai. Batu bagian atas itu landai. Sehingga ngecap. Apa ngecap itu ya? Apa ngecap tuh? Berbekas. Berbekas. Nah, itu cerita, kisah-kisah yang sangat masyhur ya, cerita-cerita yang masyhur yang bertebaran. Wallahu a'lam. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Baik. Kita lanjutkan. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, yang diantaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, yaitu Masjidil Haram, maka amanlah dia, aman. Saking amannya itu barang-barang yang hilang di situ insya Allah ketemulah. Kan nggak boleh mengambil barang temuan, namanya lukoto. Nanti ada bahasan lukoto. Lukoto itu nemu barang temuan, kayak nemu dompet di situ, nemu apa, nemu mobil. Banyak tuh mobil-mobil di luar tuh. Itu barang temuan nggak itu? Kan di luar, bukan di tempat parkir. Bukan maksudnya. Guyon. Itu namanya lukoto. Ada bahasa nanti lukoto. Itu barang temuan. Itu boleh diambil nggak? Nemu duit di jalan. Secara umum boleh diambil. Tentu nanti ada syarat-syaratnya ya. 1, 2, 3 ada bahasa nanti. Tapi kalau nemu di Mekah, khususnya di Masjidil Haram, haram diambil. Khusus di situ. Enggak boleh diambil. Terus di mana ya? Kalaupun mau ngambil, niatnya untuk dikembalikan atau diserahkan. Minimal ke tempat barang-barang temuan di situ. Nanti yang punya nyari di situ dan ketemu di situ. Tapi kalau ngambil nyuri, apalagi nyuri, sudah dosa besar. Ngambil barang temuan aja nggak boleh, apalagi nyuri. Tapi ada nggak curi-curian di sana? Banyak juga. Ya Allah, ini sudah nggak punya hati nih orang kayak gini. Ya Allah, di tempat seperti itu kok nyuri itu loh. Nyuri di tempat lain aja dosa, apalagi di tempat itu gitu loh. Kecuali nyuri apa Pak? Nyuri apa? Nyuri hati.
Uish. Kita lanjutkan. Nyuri-nyuri hati. Mana tadi ini? Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban. Nah, ini menjadi dalil nih. Ya, ini dalil dalam bab ini. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Orang yang mengingkari kewajiban ibadah haji apa hukumnya? Kafir. Nah, kafir. Meskipun dia haji juga, iya. Meskipun dia haji juga, tapi dia mengingkari kewajiban haji. Dia yakin wajib itu haji nggak wajib, sunnah misalnya, itu bisa kafir. Dan ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis. Kita baca terjemahannya langsung ya. Hadisnya cukup panjang ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah benar-benar telah menfardukan, mewajibkan atas kalian ibadah haji. Maka hendaklah kalian menunaikan ibadah haji." Lalu ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Beliau diam. Setelah ada pertanyaan, "Apakah haji setiap tahun?" Beliau diam. Sampai hingga dia menanyakannya kepada beliau 3 kali. "Setiap tahun wahai Rasulullah?" Nabi diam. Lama. Nanya lagi, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Nabi diam. Diam lama. Tanya lagi sampai 3 kali. Berarti orang ini ngeyel. Lalu beliau menjawab, "Andai kata saya jawab iya, tentu wajib setiap tahun dan pasti kalian tidak akan mampu." Ya Allah, karunia Allah, rahmat Allah jadikan sekali seumur hidup. Ya sudah, kerjakan. Ini membebankan gitu loh ini orang ini membebankan diri yang sebenarnya dia tidak mampu untuk melakukannya. Makanya Nabi marah kan, diamnya ini marah dia. Dia sering marah juga menunggu wahyu mungkin. Andaikan kata saya iya tiap tahun, kalian nggak akan mampu itu. Seumur hidup nggak mampu, gimana tiap tahun kan gitu. Kemudian beliau melanjutkan, "Biarkanlah aku apa-apa yang kutinggalkan untuk kalian. Biarkanlah aku apa-apa yang kutinggalkan untuk kalian." Artinya kalau Allah dan Rasulnya perintahkan sesuatu, udah kerjakan sajalah. Gak usah banyak tanya. Begini, kenapa begini? Kalau begitu gimana kan? Gak usah, udah ini perintah, kerjakan sudah. Karena apa? Karena sesungguhnya telah dibinasakan orang-orang sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan kerap kali menyalahi tuntunan nabi mereka. Oleh karena itu, apabila aku memerintahkan suatu perkara kepada kalian, kerjakanlah semampumu. Kerjakan semampumu. Dan apabila aku mencegah kamu dari melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah dia. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Maksudnya apa di sini? Kalau aku perintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakan semampumu.
Kalau aku melarang kalian sesuatu, tinggalkan. Yang pertama, kerjakan semampumu. Yang kedua, tinggalkan tanpa menambah semampumu. Kenapa? Kenapa perintah ada semampumu, ketika larangan nggak ada? Tinggalkan saja sudah. Kenapa? Kenapa Syekh? Syekh, di mana? Karena perintah itu lebih berat daripada larangan. Perintah mengerjakan sesuatu itu lebih berat daripada meninggalkan sesuatu. Sholat berat, ngaji berat, haji berat, umroh berat, berat. Sholat malam berat, puasa berat. Maka kerjakan semampumu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau larangan kan gampang. Tinggalkan. Jangan minum, ya jangan minum. Susahnya apa? Apa susahnya? Nih, ada minuman, jangan minum ya. Udah jangan minum. Beratnya apa? Ringan kan? Mudah. Tinggalkan. Jangan ke sono, ya udah pergi di sini aja. Susahnya apa? Pergi, ya pergi. Semampumu tadi kan perintah, larangan mudah. Jadi meninggalkan sesuatu itu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Makanya ketika Nabi SAW menyuruh sesuatu, kerjakanlah semampumu. Itu berat. Makanya kalau sholat gak bisa berdiri ya duduk. Kalau ngaji gak bisa duduk begini, senderan. Enggak, ini bukan masuk ke situ ya. Masuk nggak ke situ? Masuk. Berat. Tapi kalau tinggalkan sesuatu mudah. Maka Nabi tidak menambahkan semampumu. Nah, Allah menghancurkan orang-orang dulu itu karena banyak tanya, ribet, banyak tanya dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Akhirnya Allah binasakan mereka. Ya contoh yang sangat masyhur siapa ini? Bani Israel potong sapi. Sapi aja kan? Sapi betina kayak, jantan kayak, warna putih kayak, warna sapi kan? Ya udah sapi kan? Tapi mereka tanya lagi, sapi opo? Warnane opo? Apalagi? Makan. Jadi repot, jadi ribet, ruwet, bulet, ngerepoti diri sendiri. Maka Allah binasakan mereka. Disuruh jangan jaring ikan hari Sabtu. Cari makar dia. Naruh jaring di hari Jumat, ngambil di hari Minggu dengan alasan saya kan nggak nyari ikan di hari Sabtu. Allah hancurkan mereka. Allah jadikan dia apa mereka? Kera, monyet, des. Allah hancurkan mereka karena banyak tanya gitu loh dan menyelisih nabi mereka. Makanya kalau Allah perintahkan haji. Kalau mampu haji. Kalau enggak ya enggak gitu loh maksudnya. Kok tiap tahun ngapain nanya-nanya gitu? Nanti kalau Allah ijabah tiap tahun, teler jenengan enggak akan bisa. Nah, begitu ya. Jadi hadis ini menunjukkan ya tentu akan kewajiban ibadah haji. Dalil yang ketiga, masih ada waktu Pak? Ya, segini. Dalil yang ketiga adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Berarti rukun Islam.
Pertama, bersaksi bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa siyami Ramadan. Nah, ini berarti rukun Islam. Berarti haji ini salah satu dari rukun Islam yang 5. Begitu juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ini adalah umroh yang kita bertamattu dengannya. Bertamattu itu maksudnya apa? Bersenang-senang. Umroh itu senang loh. Umroh kan cuma 2 jam. Selebihnya jajan, belanja. Jadi belonjonya berapa jam tuh? Masya Allah, bingung banyak banget ya Allah ini. Tapi masalahnya, barnya real, hitungannya lebih. 1 real sama dengan 4.000 lebih ya, 4.500. 1 real. Gak jadi dah, gak usah begitulah, nanti diganti insya Allah dah ya. Kalau mikirnya di kurs rupiah, nggak jajan-jajan ya, kelaparan di sana, nggak ini nggak itu ya. Mumpung di sana belanja, monggo nggak apa-apa ya. Makanya Nabi mengatakan ini adalah umroh yang kita bertamattu, senang-senang, santai, gitu. Dengannya maka barang siapa yang telah membawa al-hadyu hendaklah dia bertahallul, karena sesungguhnya umrah itu telah masuk dalam haji hingga hari kiamat. Terakhir dalil ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh udah ya? 4 ya? Ya. Umar radhiyallahu ta'ala dari As-Sabi bin Ma'bad, ia berkata, aku pernah datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu aku bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya sudah masuk Islam nih, dan aku dapatkan bahwa ibadah haji dan umroh wajib atasku. Maka aku telah memulai ihram untuk keduanya. Maka sabda beliau, yaitu kata Umar bin Al-Khattab, engkau telah diberi petunjuk untuk mengikuti sunnah nabimu. Inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullah tentang wajibnya haji. Wallahu a'lam bis-shawab. Nabi haji berapa tahun? Ya berapa tahun? Berapa kali? Sekali. Umur berapa? Umur berapa waktu itu beliau haji? 63. Tahun keberapa? Tahun keberapa Hijriah? 10. Berarti kewajiban ibadah haji itu sebenarnya kapan? Mulai diwajibkannya ibadah haji itu kapan? Tahun keberapa? Tahun 10? Enggak. Tahun ke-8 kalau tidak salah. Tahun ke-8. Ya, tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah. Tapi Nabi melaksanakan di tahun ke-10 karena ada halangan ini dan seterusnya. Makanya sebelum Nabi itu kan Abu Bakar berangkat duluan di tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah Abu Bakar melaksanakan ibadah haji, dan di situ Nabi berpesan kepada Abu Bakar untuk woro-woro kepada orang musyrikin, mulai tahun ini kalian tidak boleh tawaf di Ka'bah. Orang-orang musyrikin, maksudnya orang-orang kafir musyrikin nggak boleh. Dengan telanjang itu kan, tawaf dan seterusnya. Nggak boleh, mulai tadi nggak boleh kalian. Setelah bersih, baru tahun berikutnya
Nabi. Itu loh maksudnya. Di bulan apa waktu itu Nabi haji? Ya bulan Dzulhijjah lah, bulan Muharram, Dzulhijjah. Tahun ke-10. Makanya itu namanya haji apa itu? Haji wada, haji perpisahan. Kenapa? Karena beberapa bulan kemudian beliau meninggal dunia. Haji bulan Dzulhijjah. Oke. Kembali lagi ke Madinah. Berarti Muharram. Muharram berarti tahun ke 11. Dari 10 kok 1, 10 11 kan gitu. Berarti Muharram bulan 11. Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Rabiul Awal. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Yes. Berarti 2 bulan ya? Kurang lebih 2 bulan, kurang lebih 2 bulan setelah haji beliau meninggal dunia. Makanya ketika beliau haji itu kan sempat berkata kepada para sahabat, mungkin tahun ini saja kita mungkin tahun ini saja kalian berhaji denganku. Itu sudah ada tanda-tanda ketika beliau haji itu beliau sudah ada tanda-tanda tidak lama lagi akan meninggal dunia. Salah satunya sabda beliau ini, mungkin kalian berhaji dengan saya, aku tahun ini saja. Berarti tahun berikutnya enggak. Berarti kan enggak ada tuh tahun berikutnya. Dan betul bulan Rabiul Awal beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Jadi 2 bahasan yang kita bahas. Pertama keutamaan haji umroh, yang kedua hukumnya. Dan sebelumnya tentang definisinya. Definisi haji dan umroh. Semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Dan untuk pertanyaan nanti ada hukum-hukumnya. Ini kan baru keutamaan. Pertanyaan nanti masuk ke hukum baru ada tanya. Ya sekarang nggak ada tanya. Atau ada tanya nih? Nah, habis kan jam 8:30. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan hidayah taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.